Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang excellent? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, sehat, sehat, sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya dan wabah, terutama virus corona. Dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka di sekolah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pagi ini kita bertemu kembali dengan Bu Ita. Masih tetap belajar dari rumah ya. Tetap semangat. Meskipun kita belajar dari rumah, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Gunakanlah masker ketika kalian keluar rumah. Menjaga jarak, jauhi kerumunan, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Dan yang paling utama adalah perbanyaklah zikir, berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Anak-anak, pembelajaran pagi ini adalah tema 1, subtema 3, PB1. Tujuan belajar kita hari ini adalah kalian mampu menyebutkan hewan dan tumbuhan yang hampir punah di Indonesia dan bagaimana cara mencegah kepunahan tersebut dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan kondisi politik negara-negara ASEAN berdasarkan geografisnya dengan benar. Sudah siapkah kalian? Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku tema kalian ya. Catat informasi penting pada saat pembelajaran ini berlangsung. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ada beberapa hewan dan tumbuhan di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah? Seperti harimau Sumatera, orangutan di Kalimantan, atau badak bercula 1 di ujung kulon. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan di Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan-hewan tersebut menjadi langka? Mari kita cari tahu. Komodo sebagai satu-satunya hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Habitat komodo sendiri saat ini hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo Flores. Komodo kini telah menjadi hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dengan dibangunnya Taman Nasional Komodo. Orangutan Kalimantan memiliki warna rambut coklat kegelapan. Perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan hutan mengakibatkan jumlah orangutan berkurang. Daerah perlindungan orangutan terbesar di Indonesia adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Badak. Di Indonesia terdapat 2 jenis badak, yaitu badak bercula 1 dan badak bercula 2. Badak bercula 1 atau sering disebut badak Jawa diyakini hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat. Badak bercula 2 atau sering disebut badak Sumatera dilindungi di Taman Nasional Gunung Leser, Sumatera. Jumlah kedua jenis badak ini pun semakin berkurang karena cula badak sering diburu untuk dimanfaatkan gagang pedang dan belati. Ramuan obat tradisional Cina bahkan menggunakan cula badak sebagai bahan utamanya. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah salah satu di antara suku burung yang terkenal karena keindahan dan keelokan bulunya. Burung ini menghuni hutan Irian. Pada awalnya cendrawasih diperjualbelikan untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan atau diambil bulunya. Bulu burung ini dapat digunakan untuk menghiasi topi atau pakaian wanita. Cendrawasih ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi sejak 1931 untuk mencegah kepunahannya. Bunga bangkai raksasa. Bunga ini ditemukan pada tahun 1878. Bunga ini tumbuh di hutan Sumatera.
Bunga bangkai raksasa juga tumbuh di kebun raya Bogor. Umbi bunga dikirim langsung dari Sumatera. Tumbuhan ini jarang hidup lama karena umbi cenderung membusuk. Oleh karena itu, tumbuhan ini perlu dilindungi agar tetap ada dan lestari. Bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi diketahui dunia pada abad ke-19. Bunga ini merupakan bunga raksasa. Bunga ini terdapat di Sumatera dan Sarawak. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan, bukit terjal, dan lembab, serta jurang di bawah 1.300 meter. Bunga Rafflesia sangat mudah rusak. Bunga ini sering diburu para pencari kuncup dan bahan obat. Bunga ini sulit dibudidayakan sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Bunga Rafflesia dilindungi hukum yang dikeluarkan untuk bunga nasional yang langka atau puspalangka di Indonesia. Anaphalis javanica atau Edelweiss menjadi salah satu jenis bunga yang masuk daftar tanaman langka. Bunga ini mudah tumbuh di pegunungan Jawa, bahkan menjadi tanaman yang pertama tumbuh setelah erupsi. Meskipun telah dipetik, bunga Edelweiss tidak langsung layu, makanya banyak pendaki membawa Edelweiss sebagai buah tangan. Itulah yang menjadi penyebab populasi bunga ini menurun pesat. Pohon cendana. Cendana merupakan tumbuhan asli Indonesia. Kayu cendana sangat berharga karena batang dan minyaknya yang wangi. Tumbuhan ini banyak diburu manusia untuk digunakan sebagai bahan parfum. Saat ini jarang ditemukan tumbuhan cendana tumbuh liar. Tumbuhan cendana sudah sejak lama masuk ke dalam daftar tumbuhan langka. Anak-anak, hewan dan tumbuhan memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk di Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang tidak sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduknya bisa berdampingan dan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Lalu bagaimana cara pemerintah negara-negara di ASEAN untuk mengatur wilayahnya? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Negara Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Brunei Darussalam beribu kotakan Bandar Sri Begawan. Luas negaranya adalah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Inggris. Mata uang Brunei Darussalam adalah Brunei Dolar. Sedangkan hari kemerdekaannya adalah tanggal 1 Januari 1984. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mendapatkan informasi yang baru ya. Agar kalian lebih paham, kerjakan tugas 1 dan tugas 2. Tulis di buku tulis kalian. Kumpulkan melalui foto ke WA Bu Ita. Kerjakan tepat waktu ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.